Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersua dan mengikuti kajian dari channel Samurai Barokah, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, dan semua itu adalah fadl dan maunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat salam kita sampaikan dan haturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya, semoga kelak kita diakui menjadi umatnya, amin Allahumma amin. Para sahabatku, para pecinta amal soleh dan kebaikan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Al-Fakir, admin channel Samurai Barokah, ingin mengisahkan seorang tukang daging di masa Nabi Musa masuk surga dan menjadi teman atau sahabat Nabi Musa di dalam surga. Atas izin Allah, seorang tukang daging berkesempatan menjadi sahabat Nabi Musa alaihissalam di surga. Kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki siapapun yang beriman untuk masuk ke surganya kelak. Pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya bertanya tentang siapa orang yang kelak menjadi sahabatnya di surga. Tak disangka ternyata sahabat Nabi Musa alaihissalam kelak adalah seorang tukang daging, penjual daging atau pemotong daging. Jadi apabila Allah sudah berkehendak, siapapun bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah, entah itu orang alim ataupun tidak, atau bahkan seorang yang sangat-sangat tidak bagus secara penglihatan mata, secara dohiriahnya tidak bagus. Seperti halnya yang pernah diceritakan seorang perempuan pelacur yang menolong seekor anjing. Gara-gara welas asih kepada seekor anjing, pelacur itu diampuni dan dimasukkan ke dalam surganya Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Musa berdoa kepada Allah dengan bunyi doanya, ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku sahabat karibku kelak di surga nanti. Nabi Musa meminta petunjuk kepada Allah agar Allah itu menunjukkan siapa sahabatnya kelak di surga. Kemudian Allah itu berfirman, pergilah ke suatu negeri, ke pasar ini, di sana ada seorang laki-laki tukang potong daging. Ingat, tukang potong daging. Temuilah dia, dan itulah orang yang akan menjadi sahabat karibmu kelak di surga. Bayangan Nabi Musa dengan berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku sahabat karibku kelak di surga nanti. Bayangannya adalah orang yang ahli ibadah, orang yang taat beribadah, selalu ada di masjid. Bayangan Nabi Musa pada waktu itu seperti itu. Ternyata oleh Allah diberi firman, disuruh datang ke suatu negeri dan ke pasar, temuilah seorang pemuda yang menjadi tukang potong daging. Atas petunjuk ini Nabi Musa alaihissalam lantas pergi ke pasar tersebut dan melihat seorang tukang potong daging. Ia mengambil sepotong daging dan meletakkannya di sebuah keranjang, lantas ia berlalu untuk pulang. Sebelum kehilangan sosok yang kelak menjadi sahabatnya di surga, Nabi Musa alaihissalam menghampirinya dan menyampaikan maksud dan tujuannya untuk menginap di rumahnya.
Berbincang-bincang sebentar, Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada pemuda itu, apakah engkau bersedia menerima tamu? Lantas pemuda tukang daging itu menjawab, ya silahkan. Nabi Musa alaihissalam kemudian berjalan bersamanya menuju sebuah rumah sederhana. Setibanya di rumah, laki-laki tukang daging itu langsung mengolah daging yang ia bawa. Hidangan sup hangat dengan kuah sedap tersaji sebagai menu makan malam bersama Nabi Musa. Tak langsung menyantap makanan sup daging itu seorang pemuda itu. Laki-laki itu atau pemuda itu justru membawa semangkok sup ke dalam kamar dengan perlahan dan penuh kasih sayang. Laki-laki tukang daging itu menyuapi seorang perempuan tua yang terbaring di kasur. Beliau adalah ibunda dari seorang pemuda itu. Seorang laki-laki tukang daging setiap hari sebelum dianya makan, dia menyuapi ibundanya yang sedang berbaring di kasur. Seperti itu setiap hari ia lakukan. Amalan ini yang ia lakukan. Artinya berbakti kepada ibunya. Makanya di sini pernah Rasulullah SAW itu ditanya oleh seorang sahabat dengan pertanyaan, ya Rasulullah, siapakah yang harus aku hormati dari kedua orang tuaku? Ummuka summa abuka. Ibumu, kemudian ayahmu. Mendapat perlakuan baik dari anaknya. Perempuan tua itu mengucapkan kalimat yang tak terdengar suaranya. Namun Nabi Musa alaihissalam bisa mendengar dan mengerti maksud dari ucapan ibunda dari tukang daging itu. Artinya doa yang dibaca oleh ibunda tukang daging itu Nabi Musa mendengarnya. Apa ya doa dari ibunda tukang daging itu? Ya Allah, tempatkan anakku bersama Nabi Musa di surgamu. Doanya terus terucap seperti itu. Ya Allah, tempatkan anakku bersama Nabi Musa di surgamu. Doa inilah yang menembus langit dan kemudian Allah kabulkan. Nabi Musa berkata, terimalah kabar gembira untukmu dan kenalkan, aku adalah Nabi Musa, engkaulah sahabatku kelak di surga. Mudah-mudahan perjumpaan kita nanti di surga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disampaikan Nabi Musa kepada pemuda itu. Nah, dari kisah ini dapat kita petik pelajaran yang pertama, bahwasanya Allah itu apabila sudah berkehendak, Allah tidak pernah memilih siapapun orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Karena apa? Karena masuk surga itu bukan karena ibadah dari seorang hamba, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua yang harus kita petik, yang bisa kita petik adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kedua orang tuanya masih ada, maka berbaktilah. Karena mumpung masih ada, kita bisa berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kedua orang tuanya meninggal, maka kirimilah Fatihah, kirimilah bacaan-bacaan Al-Quran, kirimilah pahala sedekah, ilmu yang bermanfaat dari anaknya, itulah yang akan mengalir kepada kedua orang tua yang sudah meninggal itu. Allah juga memerintahkan kepada setiap anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayya ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada akulah engkau dikembalikan.
Jadi Allah di sini berfirman, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Artinya mari kita bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua, mumpung kedua orang tua kita masih ada, yang masih ada. Yang sudah tiada, semoga amal baik dari kedua orang tua kita yang sudah tiada itu oleh Allah Subhanahu wa taala diterima dan digolongkan dengan para kekasihnya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Cukup sekian kisah dari seorang tukang daging menjadi inspirasi bagi kita ini untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ingat, Allah tidak memilih, siapapun bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.